Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Unuk, putri Nabi Adam, yang disebut-sebut sebagai pionir seks bebas dan hamil di luar nikah, banyak tersebar di jaringan YouTube. Sahabat Zia Family, perlu diingatkan di awal bahwa kisah ini tidak perlu diyakini sepenuhnya, namun kita juga tidak boleh mengingkarinya, sebab kebenarannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha mengetahuinya, jadi kita cukup menjadikan pelajaran dan mengambil hikmahnya. Unuk dikisahkan punya anak haram yang amat kontroversial. Bagaimana tidak, sang putra yang dilahirkan tersebut bertubuh mega raksasa, bisa hidup ribuan tahun, yakni sampai pada era Nabi Musa alaihi salam. Tak sedikit ahli tafsir yang menyatakan bahwa kisah putra Unuk yang bernama Auj adalah kisah dusta. Kisah Unuk memang menarik dan mirip dongeng. Banyak keanehan-keanehan, dan ulama tafsir perlu mengkritisi kisah ini karena dianggap sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mari kita ikuti kisah yang kontroversial ini. Jumlah putra dan putri pasangan Nabi Adam dan Siti Hawa lumayan banyak. Konon Siti Hawa hamil sebanyak 120 kali dan setiap kehamilan melahirkan anak kembar dua, laki dan perempuan. Maknanya, jumlah anak Nabi Adam adalah 240 orang. Hal tersebut diriwayatkan Ibnu Tabari dalam Tarikhu At-Tabari. Soal jumlah putra-putri Nabi Adam ini, memang ada banyak riwayat yang berbeda. Imam Ibnu Jarir, dalam kitab tarikhnya yang diriwayatkan dari beberapa perawi, menyebutkan bahwa putra-putri Hawa dengan Adam tidak sebanyak itu. Hawa melahirkan 40 anak dari 20 kelahiran. Atsar ini juga disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang sama. Diriwayatkan bahwa ada satu-satunya turunan Nabi Adam alaihi salam yang lahir tunggal. Dia adalah Unuk. Dia memiliki ciri yang unik, yakni dengan kepalanya tidak pada umumnya. Kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jari tangan, yakni telapak tangan masing-masing 10 jari. Memiliki kuku yang panjang dan bengkok. Namun, Hawa dengan jiwa keibuannya, tetap merawat Unuk hingga putrinya tersebut beranjak dewasa. Terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Kabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut, Kabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok anak Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Adam dan Hawa menempati puncak gunung, sementara Kabil dan keturunannya menempati lembah. Hawa memperlakukan anaknya sama, merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi ciri keturunannya yang beriman, mendiami puncak, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat berangkat dewasa, Unuk bergabung dengan Kabil. Ini terjadi setelah Nabi Adam alaihi salam wafat. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Nabi Adam merasakan hidup bersama anak, cucu, cicit, dan seterusnya hingga berjumlah 40.000 orang. Nah, ketika Nabi Adam wafat, seluruh keturunan Adam menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Melihat hal tersebut, maka setan menggoda mereka. Setan merayu anak-anak Adam yang ada di lembah, sebab perangai anak Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik berupa seruling. Dan suara suling tersebut terdengar sangat jauh. Hingga ke puncak, mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut. Mendayu-dayu, dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjat, namun mereka tetap bisa mengontrol diri. Kecuali Unuk binti Adam. Dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah, bergabung bersama Kabil dan saudaranya yang lain, menikmati musik dan tarian. Di lembah tersebut, Unuk berjumpa dengan banyak lelaki. Dan Unuk pun kecanduan seks bebas. Banyak lelaki menggaulinya. Setiap bertemu laki-laki dia melakukan hubungan intim. Tanpa disadari, dia pun hamil tanpa tahu siapa ayah dari anak yang ia kandung. Sejatinya, Unuk tidaklah cantik. Bahkan bisa dibilang, buruk rupa,
sehingga mustahil ada lelaki yang suka padanya. Namun, Unuk punya ilmu sihir yang membuat lelaki terpedaya. Ia bisa menaklukkan tiap lelaki yang dikehendakinya. Unuk akhirnya melahirkan anak lelaki bernama Waj, alias Auj alias Uai atau sebut saja Auj bin Unuk. Nasabnya langsung pada ibunya, karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya. Siti Hawa sedih atas lelakuan putrinya itu. Maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut segera lenyap dari muka bumi. Allah pun mengutus singa sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Inilah kematian pertama oleh binatang. Selanjutnya, Auj tumbuh menjadi orang yang sangat besar tubuhnya. Bisa dikatakan tubuhnya sebesar raksasa yang ada dalam dongeng-dongeng atau raksasa buto ijo. Diriwayatkan pula bahwa Auj bin Unuk hidup berumur 4.500 tahun. Dia masih hidup hingga zaman Nabi Musa. Pada era Nabi Nuh, Auj bin Unuk berjasa membantu sang Nabi Nuh mengangkut kayu-kayu besar untuk membuat kapal. Dikisahkan, Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam pergi ke Kufah untuk mengangkut pohon saj. Akan tetapi, Nabi Nuh bingung bagaimana cara mengangkutnya. Maka, Allah memberi wahyu kepadanya bahwa Auj bin Unuk bisa memikulnya. Setelah Allah memberi wahyu kepada Nabi Nuh bahwa yang mampu memikul kayu itu adalah Auj dari Kufah ke Tanah Hirah, suatu perkampungan dekat dengan Baghdad, maka Nabi Nuh mendatangi Auj dan memintanya memikulkan kayu tersebut untuknya. Auj berkata, "Aku tidak akan memikulnya, kecuali engkau mengenyangkanku dengan roti." Kebetulan, pada waktu itu Nabi Nuh membawa 3 roti dari kacang. Dia memberikan selembar roti itu kepada Auj dan berkata, "Makanlah roti itu." Melihat itu, Auj pun tertawa dan berkata, "Seandainya roti ini sebesar gunung itu, ia tidak akan membuatku kenyang, apalagi roti ini hanya selembar." Mendengar ucapan Auj, Nabi Nuh mengambil selembar roti itu dan memberikan kepadanya dan berkata, "Bacalah Bismillahirrahmanirrahim kemudian makanlah roti ini." Auj pun memakannya, dan kemudian dia diberi lembaran roti yang kedua. Lembaran roti yang kedua, baru setengahnya saja, Auj telah kenyang dan tidak sanggup memakan apapun. Setelah memakan roti itu, Auj membawa semua kayu tersebut dari Kufah menuju Hirah dalam sekali pemberangkatan. Tatkala Nabi Nuh merampungkan, membuat bahtera dan banjir mulai datang, Auj memohon kepada Nabi Nuh agar ia diberi tempat dalam bahtera tersebut. Akan tetapi Nabi Nuh menolak keinginannya itu. Saat banjir melanda seluruh dunia, tinggi air tidak sampai menenggelamkan Auj bin Unuk, sehingga Auj pun bisa bertahan hidup. Dikisahkan Auj hidup hingga masa Nabi Musa alaihi salam. Auj membenci Musa dan ingin membunuhnya. Dia menghampiri tentara Musa untuk mengetahui jumlah mereka. Dia mendapatkan mereka hanya kumpulan orang dalam satu farsak. Lalu dia pergi ke sebuah gunung, dan kemudian mencabut gunung itu dari bumi. Gunung itu dibawanya di atas kepalanya, dan datang untuk menimpakannya ke tentara Nabi Musa. Pada saat itu, Allah mengutus burung hudhud, yang paruhnya diciptakan dari besi. Burung hudhud itu turun di atas batu tersebut, dan mulailah mematukinya hingga membuatnya berlubang. Lalu ia turun ke pundak Auj, dan kemudian masuk ke dalam mantelnya, hingga Auj tidak bisa bergerak. Ketika Nabi Musa melihat itu, dia menghampirinya, dan memukulnya dengan tongkatnya, yang panjangnya 10 siku, sambil melompat ke udara setinggi 10 siku. Tingginya Nabi Musa adalah 10 siku, jadi, pukulannya ke betis Auj. Akan tetapi, setelah Musa memukulnya, keajaibannya terjadi, Auj bin Unuk tersungkur, dan kemudian meninggal, serta terlempar di lapangan kosong, seperti gunung yang besar. Diriwayatkan bahwa, di negeri Tatar Tartares ada sungai yang bernama Attai. Di sana terdapat jembatan lengkung yang besar. Konon, jembatan tersebut berasal dari tulang Auj bin Unuk, dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Sahabat Zia Family, memang cukup banyak perbedaan pendapat tentang kisah ini. Ada mengatakan ini adalah kisah dongeng,
namun ada juga yang mengatakan ini adalah kebenaran. Namun yang pasti, kita tidak perlu meyakini sepenuhnya tentang kebenaran kisah ini, kita juga tidak boleh mengingkarinya, maka dari itu sikap terbaiknya ialah kita cukup mengambil pelajaran dan hikmahnya saja dari kisah ini, dan memasrahkannya kepada Allah yang Maha Mengetahui segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita dan memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishshawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.